Saudara, kita sudah menyaksikan secara bersama-sama prestasi sepak bola Indonesia merajai Asia Tenggara. Kita menjuarai SEA Games di Kamboja. Kita melihat betapa luar biasa potensi anak-anak muda kita yang tampil di timnas. Untuk itu, mari kita lihat dan kita bahas lebih lanjut pada sesi berikut ini. Euforia luar biasa menyambut kedatangan timnas Indonesia U22 tahun yang sukses merebut medali emas SEA Games 2023 di Kamboja setelah menunggu selama 32 tahun. Masyarakat menyambut penuh dengan sukacita meski harus berjalan kaki untuk meluapkan rasa cinta pada tim nasional Indonesia. Ucapan selamat datang dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk para tokoh politik atas keberhasilan timnas Indonesia yang meraih medali emas SEA Games 2023. Saya kira itu suatu hal yang bagus, tapi apresiasi atau penghargaan itu menurut saya jangan terlampau berlebihan. Karena ini anak-anak masih sangat muda dan masih sangat labil, sehingga kita berikan sebetul penghargaan yang kepada mereka, tapi pada kadar-kadar hal yang wajar, karena saya takutnya nanti mereka akan kebablasan, euforianya kebablasan, sehingga ini akan membuat mereka menjadi jumawa, mereka menjadi sombong, yang akhirnya menurunkan prestasi mereka. Perjalanan timnas Indonesia U22 menuju final SEA Games 2023 berjalan mulus dan menyapu bersih 4 pertandingan di fase grup. Indonesia yang berada di grup A melangkah ke babak semifinal setelah keluar sebagai juara grup A dari 4 kali menang melawan Filipina, Myanmar, Timor Leste, dan tuan rumah Kamboja. Di semifinal, timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam dan menang dengan skor 3-2 dan membuat timnas asuhan pelatih Indra Safri maju ke babak final. Dalam pertandingan final yang dramatis, timnas Indonesia menundukkan Thailand dengan skor 5-2 lewat partai perpanjangan waktu setelah 2 kali 45 menit bermain imbang 2-2. Keberhasilan timnas Indonesia merupakan langkah awal untuk bangkit menuju target yang lebih besar, yakni lolos 16 besar Piala Asia 2024 di Qatar dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya kira ini bisa kita bawa pada level-level yang lebih tinggi lagi, pada level Asian Games, ya, kemudian level dunia melalui kualifikasi Piala Dunia dan sebagainya, sehingga ini akan kita terus dorong mereka untuk supaya mereka bisa dapat masuk dalam tataran dunia, karena kita melihat potensi mereka, skill mereka cukup punya potensi untuk kita dorong ke arah tersebut. Nah, inilah target-target mungkin yang saya kira PSSI juga mungkin punya target-target ke arah sana, yang mungkin ini juga menjadi suatu momentum yang baik untuk kita mendorong atlet-atlet muda sepak bola kita ini untuk tampil pada jenjang yang lebih tinggi. Keberhasilan timnas Indonesia ini juga merupakan buah dari bergulirnya kompetisi Liga Indonesia pasca pandemi COVID-19. Selain itu, pemindahan pemain usia muda di berbagai klub anggota Liga Indonesia melibatkan Sekolah Sepak Bola Indonesia SSB yang telah melahirkan pemain usia muda berbakat dan kini tampil memperkuat timnas U22 tahun. Saya kira kompetisi harus berjalan dengan baik, sehingga misalnya kompetisi liga itu harus berjalan dengan baik dan efektif, tentu dengan semangat fair play dan semangat sportivitas dan menggunakan wasit-wasit yang baik, yang berkualitas. Saya mendengar juga informasi dari Pak Erik, mereka akan mendatangkan
perwasitan dari Jepang, dan kemudian akan menggunakan alat bantu VAR yang merupakan alat bantu untuk perwasitan, sehingga menurut saya kombinasi antara SDM dan penggunaan teknologi ini akan dapat mendorong kemajuan sepak bola kita, kira-kira seperti itu. Sementara banyaknya pemain muda berbakat yang potensial hasil pemindahan klub dan kompetisi Liga Indonesia membuat pembentukan timnas Indonesia sedikit terkendala. Pasalnya timnas nasional Indonesia ditangani oleh dua sosok pelatih yang berbeda, yaitu timnas senior dilatih pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong dan timnas kelompok umur diasuh pelatih Indra Safri. Kita melihat dari sesuai konteks, sesuai kebutuhan. Jadi mana yang butuh itu yang harus kita support, gitu. Sehingga pemain dimanapun, baik itu yang di junior maupun senior, itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Jadi pelatih-pelatih yang ada, kita berharap jangan terlampau egonya yang muncul, tapi bagaimana dia memikirkan ini untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan negara, nasional, Indonesia di mata dunia. Itu yang saya kira perlu kita arahkan ke arah sana, sehingga kita buang jauh-jauh sifat ego tersebut, sehingga yang terjadi adalah saling berdiskusi, saling harmonisasi, saling koordinasi, sehingga akan tercipta sebuah tim yang memang kita harapkan dapat mempersembahkan prestasi di tataran Asia dan bahkan dunia. Di sisi lain, masyarakat Indonesia sangat berharap dengan terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dapat membawa iklim perubahan sepak bola Indonesia yang lebih maju. Selama ini sepak bola Indonesia masih dipandang sebelah mata oleh negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang sepak bolanya sudah mengalami kemajuan. Sementara untuk memajukan sepak bola Indonesia ke level dunia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan kerjasama dengan Jepang yang telah memiliki prestasi sepak bola di level internasional. Dia ingin mengembangkan kerjasama dengan pihak Jepang dalam angka terutama dalam hal perwasitan. Nah, karena memang dari sisi ini sumber daya wasit kita masih agak lemah. Dia akan membenahi dari sisi itu. Dan kemudian dia juga akan menggunakan teknologi VAR ini di dalam kompetisi liga kita. Ini menurut saya cukup baik ya. Dan satu lagi yang dia sampaikan, dia akan mendorong sepak bola wanita kita supaya lebih kompetisinya bisa berjalan dan bisa ikut dalam event-event baik itu regional, Asia, bahkan level dunia. Selain itu, PSSI juga melakukan pembinaan sepak bola usia pelajar yang akan melibatkan kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keterlibatan kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam pembinaan sepak bola usia pelajar sebagai upaya untuk melahirkan pemain sepak bola berbakat yang ada di pelosok tanah air. Saudara, itulah sekilas pembahasan tentang Timnas Indonesia. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikut.